Hai, apa kabar? Selamat datang kembali di The King Education. Pada awal kelahirannya, sosiologi muncul sebagai upaya untuk memecahkan masalah-masalah sosial sebagai akibat dari terjadinya revolusi politik di Perancis. Kali ini akan kita bahas apa sih itu masalah-masalah sosial? Apa saja yang akan kita pelajari pada bab permasalahan sosial kali ini? Yang pertama, kita akan bahas tentang konsep dari masalah sosial. Yang kedua, bagaimana kemudian sosiologi melihat masalah sosial dari 3 sudut pandang teori. Yang ketiga, kemudian, apa saja bentuk-bentuk masalah sosial? Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang kemiskinan. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang kriminalitas. Ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Dan keempat, masalah kependudukan serta lingkungan hidup. Dan terakhir kita akan latihan soal. Subbab A, konsep masalah sosial. Menurut Sutomo, masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Jadi kondisi atau situasi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Kata kuncinya itu. Yang kedua, menurut Suryono Sukanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam masyarakat yang kemudian membahayakan kehidupan sosial. Tidak sesuai dan membahayakan kehidupan masyarakat. Intinya seperti itu. Kemudian kita simpulkan apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah gejala sosial yang timbul akibat ketidaksesuaian antara nilai yang ada di dalam masyarakat dengan realitas sebenarnya. Jadi antara nilai dengan realitas atau kenyataan yang sebenarnya yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat. Yang tidak diinginkan dan dapat membahayakan kestabilan masyarakat. Seperti itu. Misalnya dalam masyarakat menginginkan nilai keadilan, kesetaraan, keharmonisan. Tetapi realitanya, kenyataannya, di dalam masyarakat masih mengalami kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Jadi ketidaksetaraan pendapatan misalnya. Ada orang kaya yang sangat kaya, ada orang miskin yang sangat miskin. Terbatasnya akses bagi mereka yang miskin. Nah, itu disebut sebagai kesenjangan ekonomi. Padahal nilai di dalam masyarakat itu diharapkan kalau masyarakat berjalan secara adil, secara setara, seperti itu. Maka kesenjangan ekonomi termasuk sebagai masalah sosial. Apa saja kemudian yang menjadi latar belakang dari munculnya masalah sosial? Latar belakangnya yang menyebabkan munculnya masalah sosial ada 4 aspek, ada 4 faktor. Yang pertama akan kita bahas yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi berarti muncul akibat ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan, serta ketidakadilan akses terhadap sumber daya. Sumber daya ini maksudnya gimana? Misalnya, tidak bisa mengakses pendidikan, tidak bisa mengakses kesehatan. Nah, itu yang disebut dengan sumber daya. Tidak bisa mengakses pekerjaan yang layak, misalnya. Masyarakat yang mungkin terdapat di pedalaman, mereka kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan yang layak, misalnya. Itu termasuk kesenjangan atau ketidakadilan yang bersumber dari faktor ekonomi. Nah, kemudian masalah yang muncul seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Ini ditinjau dari faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor biologis. Nah, faktor biologis ini berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Misalnya berhubungan dengan gizi buruk, kemudian penyakit menular seperti COVID-19 yang saat ini sampai menyebabkan pandemi. Kemudian flu burung, SARS, dan lain sebagainya. Itu termasuk masalah sosial yang terjadi ditinjau dari faktor biologis atau dilatar belakangi
oleh faktor biologis. Yang ketiga, ada faktor psikologis. Artinya berhubungan dengan gangguan psikologis yang dialami suatu masyarakat. Misalnya, terdapat bunuh diri. Kalau di Gunung Kidul itu ada gejala yang disebut pulong gantung. Itu termasuk gejala bunuh diri yang banyak dilakukan oleh warga di Gunung Kidul. Ada gangguan kejiwaan dan lain sebagainya. Itu termasuk masalah sosial yang dilatar belakangi oleh faktor psikologis. Dan yang keempat adalah faktor sosial dan kebudayaan. Faktor sosial dan kebudayaan muncul karena ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Misalnya, adanya pelecehan seksual, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Hal ini muncul akibat perilaku masyarakat yang kemudian tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, remaja itu harusnya sedang rajin-rajinnya belajar, tetapi malah melakukan kelitih misalnya. Dengan tujuan yang hanya, katakanlah kalau teman-teman yang melakukan kelitih itu kebanyakan untuk eksistensi, untuk pengakuan dari grupnya, dari kelompoknya, seperti itu. Nah, ini yang disebabkan oleh faktor sosial dan kebudayaan. Jadi masalah-masalah sosial tadi dilatar belakangi oleh 4 faktor. Kita ingat lagi, ada faktor ekonomi, seperti pengangguran, kemiskinan, kemudian faktor biologis, ada penyakit menular seperti COVID-19. Yang ketiga ada faktor psikologis seperti gejala bunuh diri. Dan yang terakhir adalah faktor sosial dan kebudayaan seperti kenakalan remaja. Contoh soal nomor 1. Di Indonesia masih terdapat warga yang mengalami kemiskinan absolut, yaitu memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Faktor yang melatar belakangi kondisi tersebut adalah A. Terputusnya jaringan komunikasi, B. Tingkat pendidikan yang rendah, C. Banyaknya anggota keluarga, D. Terbatasnya akses teknologi, atau E. Menolak adanya globalisasi. Kita garis bawahi dulu. Kemiskinan absolut. Apa itu kemiskinan absolut? Kemiskinan absolut artinya mereka-mereka yang mengalami kemiskinan atau pendapatan yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Di sini sudah dijelaskan mereka yang pendapatannya ada di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup minimum. Kalau di Jogja mungkin teman-teman sering dengar adanya UMR, UMK. Upah minimum itu berarti dianggap garis kemiskinannya di situ. Standarnya itu di situ. Standarnya adalah upah minimum itu. Ketika kemudian pendapatannya ada di bawah upah minimum dan orang ini tidak bisa mencukupi kebutuhannya secara layak, maka kemudian dia disebut mengalami kemiskinan absolut. Kebutuhan hidup minimum itu apa saja? Ada pangan, sandang, kesehatan, serta pendidikan yang tidak bisa dicukupi secara layak. Nah, yang ditanyakan adalah faktor latar belakangnya. Kita ingat lagi, secara teori, faktor yang melatar belakangi masalah sosial itu ada 4. Yang pertama adalah faktor ekonomi, kemudian ada faktor biologis, yang ketiga faktor psikologis, dan yang keempat faktor sosial budaya. Tapi kemudian ternyata dalam pilihan jawabannya tidak ada yang mengarah ke teori ini. Maka kita sesuaikan dengan ilustrasinya. Faktor yang melatar belakangi kondisi kemiskinan absolut ini, apakah ada penjelasan tentang terputusnya jaringan komunikasi? Tidak ada. Tingkat pendidikan yang rendah, di sini dikatakan bahwa mereka tidak bisa mencukupi
Kebutuhan minimum pendidikan. Di sini disebutkan, berarti masih mungkin. Banyaknya anggota keluarga. Di sini juga tidak disebutkan bahwa mereka memiliki anggota keluarga yang banyak. Yang keempat, akses teknologi. Di sini yang disebutkan hanya pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan, berarti ini tidak. Menolak adanya globalisasi, tidak ada penjelasan juga tentang itu. Maka, yang sesuai dengan ilustrasi adalah tidak tercukupinya pendidikan. Tidak tercukupinya pendidikan yang layak, berarti yang sesuai adalah jawaban yang B, tingkat pendidikan yang rendah. Karena kemiskinan absolut ini sehingga mereka tidak bisa mengakses pendidikan, maka tingkat pendidikannya rendah. Jadi jawabannya adalah yang B. Sebab B, teori masalah sosial. Bagaimana kemudian para tokoh-tokoh sosiologi memandang tentang masalah sosial? Ada 3 perspektif besar yang memandang masalah sosial dari masing-masing sudut pandangnya. Yang pertama, kita akan bahas tentang teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme memandang bahwa semua bagian di dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing. Jadi karena masyarakat itu terdiri dari berbagai bagian, masing-masing bagian ini punya fungsi yang berbeda-beda untuk membangun tatanan yang stabil dan harmonis, agar masyarakat bisa berjalan secara stabil dan seimbang. Jika terdapat bagian yang tidak berfungsi dengan baik, maka bagian yang tidak berfungsi baik ini akan menyebabkan adanya ketidakteraturan. Yang kemudian akan timbullah masalah sosial. Jadi urutannya seperti itu. Teori fungsionalisme memandang bahwa masyarakat itu terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Ketika ada salah satu bagian yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan menyebabkan ketidakteraturan. Dan ketidakteraturan ini yang nantinya menimbulkan masalah sosial. Oke? Masyarakat terdiri dari bagian-bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Ketika ada salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan ketidakteraturan. Ketika kemudian tidak teraturnya ini masih belum bisa diselesaikan, maka muncullah masalah sosial. Oke, bisa dipahami ya? Bagaimana kemudian teori fungsionalisme memandang tentang masalah sosial? Mereka memiliki 2 sudut pandang. Yang pertama, masalah sosial dilihat sebagai patologi sosial. Yang pertama dilihat sebagai patologi sosial. Patologi itu penyakit. Jadi masalah sosial diibaratkan seperti penyakit di dalam tubuhnya manusia. Misalnya pelaku kejahatan yang dianggap sebagai penyakit sosial. Koruptor itu biasanya dianggap penyakit sosial. Nah, seperti itu. Yang kedua, dilihat sebagai disorganisasi sosial. Jadi pandangan yang kedua, melihat masalah sosial sebagai disorganisasi sosial. Masalah sosial muncul akibat perubahan sosial yang cepat yang berpengaruh terhadap norma sosial. Jadi disorganisasi sosial muncul akibat adanya perubahan sosial cepat atau revolusi. Nah, dari hasil revolusi ini biasanya akan terjadi penyesuaian-penyesuaian. Disinilah terjadi disorganisasi sosial. Disitulah muncul masalah-masalah sosial. Misalnya revolusi yang kemudian menyebabkan norma melemah, sehingga terjadi kekacauan, terjadi kerusuhan. Pada revolusi 1998 terjadi kekacauan dan kerusuhan akibat adanya disorganisasi yang terjadi setelah adanya revolusi waktu itu.
Karena ketika sebelumnya 32 tahun Pak Harto menjabat, masyarakat berjalan secara tertib dan teratur, kemudian ternyata ada banyak penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan waktu itu yang memang ditutupi. Sehingga ketika 98 semuanya terbongkar, maka norma-norma yang awalnya dipegang, aturan-aturan yang awalnya dipatuhi, mereka tahu kalau aturan itu ternyata banyak yang salah. Sehingga kemudian aturannya melemah, normanya melemah. Sehingga menyebabkan banyak terjadi kekacauan dan kerusuhan. Seperti itu. Cukup bisa dipahami ya. Sudut pandang yang kedua adalah dari teori konflik. Teori konflik menganggap masalah timbul karena berbagai konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Namanya juga teori konflik, maka mereka memiliki pandangan kalau masalah itu timbulnya karena adanya konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Misalnya ada konflik antar kelas, konflik agama, konflik rasial, konflik gender, dan lain sebagainya. Teori konflik ini punya dua sudut pandang. Mereka yang berpandangan Marxis dan non-Marxis. Nah, mereka pengikutnya Marxis, pengikutnya Karl Marx, mereka menyebut dirinya Marxis. Ini melihat masalah sosial timbul karena ketidaksetaraan ekonomi di dalam sistem kelas sosial. Teman-teman masih ingat ya, kalau Marx itu membagi masyarakat ke dalam dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu kelompok borjuis, mereka yang punya modal, mereka yang kaya, punya alat produksi, punya modal, dan kelompok proletar, mereka buruh, orang-orang miskin yang hanya punya tenaga, yang dieksploitasi oleh borjuis. Nah, eksploitasi inilah yang kemudian menyebabkan adanya masalah sosial, seperti kemiskinan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Jadi karena ketidaksetaraan yang dialami oleh borjuis dan proletar. Proletar itu kan selalu ditindas, kata mereka. Dan eksploitasi yang dialami oleh proletar inilah yang menyebabkan terjadinya masalah sosial. Yang kedua, pandangan kaum non-Marxis. Mereka melihat masalah sosial timbul akibat konflik antar kelompok sosial. Kenapa kemudian konflik ini muncul antar kelompok sosial? Karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda. Itu kata kuncinya. Jadi kalau non-Marxis melihat masalah sosial itu timbul akibat konflik antar kelompok. Karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan dan nilai yang berbeda-beda. Sudut pandang yang ketiga yaitu teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik memandang masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak bermasalah dengan individu yang bermasalah di dalam situasi tertentu. Jadi mereka melihat adanya interaksi simbolik antara individu dengan individu yang lain di dalam situasi tertentu. Antara individu yang bermasalah dengan individu yang tidak bermasalah. Teori interaksionisme simbolik melihat masalah sosial dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah pelabelan atau labeling. Situasi yang tertentu dianggap bermasalah karena memang sudah dianggap sebagai suatu masalah. Maksudnya gimana? Jadi situasi yang dianggap memiliki masalah karena memang dilihatnya sebagai masalah. Misalnya pengangguran. Jadi orang-orang yang tidak menganggur, orang-orang yang tidak memiliki masalah, tidak bermasalah, melihat mereka yang menganggur itu sebagai sebuah masalah. Gampangnya seperti itu. Jadi memang pengangguran itu dilabeli sebagai suatu masalah sosial. Karena mereka yang tidak menganggur melihatnya itu memang sebagai sebuah masalah. Intinya begitu. Yang kedua adalah konstruktivisme sosial. Mereka melihat masalah sosial sebagai konstruksi atau buatannya manusia yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan orang-orang yang mendefinisikan penyimpangan sebagai hal yang biasa atau wajar.
Maksudnya gimana? Contohnya begini, ketika kemudian seseorang bergaul dengan sekelompok orang yang menganggap kalau mengkonsumsi narkoba itu sebagai hal yang wajar, sebagai doping misalnya. Dan itu memang dikonsumsi mereka secara biasa karena mereka menganggap itu sebagai hal yang biasa dilakukan dan wajar dilakukan. Itu normal kata mereka. Nah, maka individu ini lama-kelamaan akan mendefinisikan narkoba itu sebagai hal yang wajar juga karena dia bergaul dengan kelompok yang memang sering menggunakan narkoba seperti itu. Maka itu yang disebut sebagai bentukannya manusia karena mereka sendiri yang membentuk masalah sosialnya. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Jadi interaksionisme simbolik, sekali lagi, melihat masalah sosial sebagai interaksi antara individu yang bermasalah dan individu yang tidak bermasalah. Dengan dua sudut pandang, ada labeling dan konstruktivisme sosial. Contoh soal nomor 2. Kejahatan mempunyai fungsi untuk membuat hukum bekerja secara efektif di masyarakat. Hal tersebut mencerminkan pendekatan A. Pertukaran sosial, B. Konflik, C. Struktural fungsional, D. Interaksionisme simbolik, dan E. Labeling. Di sini dikatakan bahwa kejahatan mempunyai fungsi. Nah, kata kuncinya sudah ketemu. Kejahatan ternyata punya fungsi untuk membuat hukum bekerja secara efektif di masyarakat. Orang-orang dengan sudut pandang ini melihat ketika dalam masyarakat itu tidak ada kejahatan, maka hukumnya tidak berkembang. Maka sistem moralnya tidak berkembang. Seperti itu. Jadi adanya kejahatan melihat atau mempunyai fungsi untuk membuat hukum itu supaya bekerja dan berkembang. Supaya hukumnya itu bisa bekerja secara efektif. Supaya bisa dilaksanakan, intinya begitu. Jadi ini termasuk pendekatan dari struktural fungsional. Karena kata kunci ini, bahwa ada bagian di dalam masyarakat yang memiliki fungsi masing-masing. Salah satunya adalah hukum atau sistem moral. Dia punya fungsi agar bisa berjalan dengan baik, ternyata ada yang namanya kriminalitas atau kejahatan. Dia juga punya fungsi untuk membuat hukum atau sistem moral ini berjalan secara efektif. Agar sistem hukumnya bisa berkembang dan berjalan secara efektif. Bisa dipahami?